Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran metode terjemah Al-Quran. Dalam video ini, kita akan membahas topik penting yang menjadi dasar memahami penerjemahan teks suci, yaitu karakteristik linguistik bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Pemahaman terhadap perbedaan ini akan sangat menentukan kualitas terjemahan yang kita hasilkan, khususnya dalam menerjemahkan Al-Quran secara tepat dan amanah. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri linguistik dan gramatikal dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kedua, mahasiswa dapat membandingkan struktur kedua bahasa tersebut, terutama dalam konteks penerjemahan teks-teks Al-Quran. Karakteristik bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang kompleks dan kaya. Ciri khas pertama adalah penggunaan sistem akar kata. Misalnya dari kataba muncul berbagai kata seperti kataba, kitab, dan maktub. Kedua, perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab mengikuti pola morfologis yang tetap. Ketiga, ada sistem infleksi gramatikal yang disebut i'rab yang menentukan fungsi kata dalam kalimat. Struktur kalimatnya pun fleksibel, bisa berupa kalimat nominal atau verbal. Yang menarik, makna sering tersembunyi dalam bentuk dan struktur kalimat itu sendiri. Selain itu, bahasa Arab menunjukkan perbedaan gender dan status tunggal atau jamak dengan jelas. Karakteristik bahasa Indonesia. Sebaliknya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang bersifat analitik. Artinya, tidak ada infleksi dalam kata. Struktur kalimat biasanya kaku dan mengikuti pola SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kata dibentuk dengan proses afiksasi seperti awalan me, akhiran kan, atau i. Bahasa Indonesia tidak membedakan gender atau jumlah dalam kata. Makna kalimat sangat bergantung pada urutan kata dan partikel. Dan terakhir, bahasa Indonesia sangat adaptif terhadap pengaruh bahasa asing. Selanjutnya, perbandingan singkat antara dua bahasa, yakni bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Bahasa Arab menggunakan akar kata, sedang bahasa Indonesia memakai afiks. Struktur kalimat bahasa Arab fleksibel, bahasa Indonesia cenderung tetap. Bahasa Arab memiliki infleksi, bahasa Indonesia tidak. Bahasa Arab membedakan gender dan jumlah, bahasa Indonesia netral. Bahasa Arab bersifat kontekstual dan implisit, bahasa Indonesia bersifat eksplisit. Perbedaan inilah yang menjadikan penerjemahan antar dua bahasa ini bukan sekedar memindahkan kata, tetapi memahami konteks dan makna mendalam. Kita lihat
Satu contoh kasus pada ayat Wallahu ghafurur rahim. Struktur kalimatnya adalah jumlah ismiyah. Kalimat nominalnya dengan subjek Allah dan dua predikat berupa sifat Ghafur dan Rahim. Dalam bahasa Indonesia, ayat ini diterjemahkan menjadi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Maha sebenarnya tidak muncul dalam teks Arab, namun ditambahkan dalam terjemahan sebagai bentuk intensifikasi makna sesuai dengan kekuatan struktur sifat dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa penerjemahan bukan hanya persoalan kata, tapi juga menyesuaikan struktur dan intensitas makna. Tantangan penerjemahan. Dalam menerjemahkan Al-Quran, kita menghadapi berbagai tantangan. Pertama, sistem gramatikal dan struktur kalimat yang sangat berbeda. Kedua, makna semantik yang terkandung secara implisit dalam bentuk kata atau struktur Arab seringkali tidak dapat langsung dialihkan ke bahasa Indonesia. Ketiga, nuansa retoris dan spiritual dalam Al-Quran sangat halus dan dalam, sehingga penerjemah perlu memahami konteks dan tujuan pesan ayat secara menyeluruh. Sekarang mari kita coba latihan. Perhatikan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bandingkan terjemahan dari Kementerian Agama dengan terjemahan dari Profesor Quraish Shihab. Apakah ada perbedaan dalam urutan kata, tekanan makna, atau nuansa? Refleksikan bagaimana struktur bahasa Arab memengaruhi cara kita memahami ayat ini. Sebagai tugas akhir, Anda diminta untuk 1. Memilih satu ayat Al-Quran. 2. Menganalisis struktur bahasanya dalam bahasa Arab. 3. Membandingkan dua versi terjemahan dari sumber yang berbeda. Dan 4. Menuliskan refleksi terhadap perbedaan makna yang muncul akibat perbedaan struktur bahasa. Sebagai penutup, mari kita ingat bahasa Arab adalah bahasa. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia memiliki sistem linguistik yang sangat berbeda, mulai dari morfologi, sintaksis, hingga semantik. Dalam penerjemahan Al-Quran, kita harus memahami bahwa makna sering tersembunyi di balik bentuk dan struktur bahasa. Maka, menjadi penerjemah Al-Quran yang andal membutuhkan sensitivitas tinggi dan pemahaman mendalam terhadap kedua bahasa. Penerjemahan bukan hanya soal pemindahan kata, tetapi soal mentransfer makna, ruh, dan nuansa. Demikianlah pertemuan kita. Terus belajar, terus bertumbuh demi Al-Quran yang membumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.